Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membacakan materi mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Alpon Satrianto, SEME. Materinya yaitu transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Subpokok bahasan. Yang pertama, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang kedua, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi sekarang. Yang ketiga, struktur sistem agraria di negara sedang berkembang. Materi yang pertama yaitu arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sebagian besar penjelasan tentang terjadinya gelombang migrasi ke kota-kota di Afrika, Asia, dan Amerika Latin hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dapat kita temukan pada stagnasi atau kemacetan ekonomi di daerah-daerah pedesaan. Di sanalah sesungguhnya sebagian besar penduduk negara-negara dunia ketiga berada. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga hidup dengan bekerja keras, menggarang lahan pertaniannya yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Pada tahun 2001, jumlah orang yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan mencapai lebih dari 3 miliar. Di negara-negara Amerika Latin dan Asia seperti Bolivia, Guatemala, India, Indonesia, Myanmar, Ekuador, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, dan Cina diperkirakan lebih dari separuh penduduknya menetap di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan di Afrika, rasio tersebut jauh lebih tinggi lagi, di mana lebih dari 3/4 dari jumlah total penduduk, sebagian besar negara Afrika merupakan penduduk pedesaan. Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagian unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalaman historis dari negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah, demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan, dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Model pembangunan dua sektor, Lewis merupakan contoh yang baik dari teori pembangunan yang menitikberatkan pada pengembangan sektor industri secara cepat, di mana sektor pertanian hanya dipandang sebagai pelengkap atau penunjang, yaitu sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah. Saat ini, nampak jelas bahwa para pakar ilmu ekonomi pembangunan mulai kurang berminat untuk memberikan perhatian yang besar pada upaya industrialisasi secara cepat. Nampaknya, mereka mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian yang ada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekadar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan. Setidak-tidaknya hal ini berlaku untuk 61 negara sedang berkembang berpendapatan rendah.
Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yaitu yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional dan insentif. Harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, yaitu non-pertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Ada 5 pertanyaan pokok menyangkut pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan dalam kaitannya dengan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pertanyaannya yaitu, 1. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh agar segenap peningkatan output total pertanian dan produktivitas per kapita dapat memberi manfaat secara langsung kepada para petani kecil dan buruh tani yang tidak mempunyai lahan garapan, sekaligus mengamankan arus pasokan bahan pangan yang mencukupi guna menunjang upaya pembangunan daerah perkotaan dan sektor-sektor industrinya. 2. Cara apakah yang harus ditempuh guna mentransformasikan sistem pertanian subsisten tradisional yang tingkat produktivitasnya rendah menjadi sistem atau unit usaha komersial yang produktivitas tinggi. Yang ketiga, apabila perilaku para petani kecil dan petani penggarap beserta segenap keluarganya begitu sulit diubah, apakah itu karena mereka keras kepala dan bebal, ataukah sebaliknya mereka telah bertindak rasional sesuai dengan konteks lingkungan ekonominya? Yang keempat, apakah insentif ekonomi dan harga yang tersedia selama ini sudah memadai untuk meningkatkan output para petani penggarap, atau apakah perubahan struktural dan kelembagaan terhadap sistem pertanian di daerah pedesaan juga perlu dilakukan? 5. Apakah peningkatan produktivitas pertanian saja sudah cukup untuk memperbaiki taraf hidup penduduk di daerah pedesaan? Ataukah hal itu harus disertai pula dengan upaya-upaya perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jasa pelayanan sosial lainnya? Dengan kata lain, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pembangunan pedesaan itu dan bagaimana cara mewujudkannya? Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Kita telah mengetahui bahwa selama dasawarsa yang lalu, banyak negara sedang berkembang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP. Secara mengesankan sumbangan terbesar bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan yang tingkat pertumbuhan output per tahun seringkali lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa yang sama, pertumbuhan output pertanian di sebagian besar kawasan negara-negara sedang berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru mengalami stagnasi, sehingga output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun. Antara tahun 1950 dan 1970, peningkatan produksi pangan per kapita atau per capita food production dan produksi pertanian per kapita atau per capita agricultural production, baik pangan maupun non-pangan seperti kapas, sisal, kayu, dan karet. Di seluruh negara-negara dunia ketiga tidak pernah lebih dari 1% per tahun.
Tingkat pertumbuhan produksi pertanian pangan dan non-pangan pada tahun 1960-an lebih lambat dibandingkan dengan 1950-an. Situasinya agak berubah selama dekade 1970-an, ketika negara-negara berkembang mulai meningkatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hasilnya, produksi pangan per kapita dalam tahun 1970 sampai 1980 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% per tahun. Kecenderungan yang positif ini terus berlanjut dan tetap dipacu hingga tahun 1990-an, di mana sebagian besar peningkatan banyak terjadi menjelang berakhirnya dasawarsa ini. Revolusi hijau atau sering disebut Green Revolution sangat berperan dalam meningkatkan jumlah kawasan garapan dan menaikkan output. Sayangnya, manfaat yang dihasilkan tidak selalu. Dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi laju pertumbuhan GNP per kapita yang mengesankan di kawasan negara-negara paling miskin selama beberapa dasawarsa terakhir, pertumbuhan per kapita di sektor pertanian meningkat secara substansial hanya sebagian wilayah Asia, khususnya Cina. Sedangkan di Amerika Latin menunjukkan peningkatan yang tidak stabil atau naik turun, dan di Afrika mengalami penurunan yang tajam. Kemiskinan di negara-negara dunia ketiga hanya teratasi secara marginal atau terbatas di Asia, sedangkan kondisi kemiskinan di negara-negara Amerika Latin dan Afrika semakin memburuk. Kenyataan pahit ini akan lebih mudah kita sadari keberadaannya jika kita ingat bahwa angka-angka agregat atau produksi per kapita tidak memperhitungkan adanya ketimpangan distribusi internal, baik dalam produksi maupun konsumsi, seperti halnya indikator GNP yang tidak mampu memberikan gambaran mengenai kemiskinan absolut. Struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Ada dua jenis pertanian dunia. Pola atau sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda, yaitu yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi, sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. Kedua, pola pertanian yang tidak atau kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah, sehingga hasil yang diperoleh acap kali tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Di sejumlah negara-negara berkembang, pertaniannya bersifat subsisten, atau hanya untuk mencukupi keluarga petaninya saja. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk daerah perkotaan, untuk keperluan sehari-hari para petani itu saja, hasil-hasil pertanian yang ada tidak memadai. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah orang yang mengandalkan hidupnya dari lahan yang sama. Sedangkan metode dan teknologinya produksinya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Sampai sekarang, para petani di negara-negara berkembang masih banyak yang menggunakan metode produksi yang sudah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lampau, dengan teknologi pertanian dan penggunaan masukan input tradisional di luar tenaga kerja manusia seperti cangkul, garpu, bajak dengan hewan penarik, bibit tradisional, dan lain-lain. Yang sama kita mengetahui dari prinsip perolehan hasil yang semakin berkurang atau diminishing returns, bahwa jika semakin banyak orang yang mengerjakan sebidang lahan, maka tingkat produktivitas marginal dan rata-ratanya akan semakin turun.
Sebagai hasil akhirnya, standar hidup petani pedesaan di negara-negara dunia ketiga terus memburuk. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Perjalanan sejarah di banyak negara berkembang berlangsung sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tuan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda. Dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Meskipun demikian, tingkat produktivitas pertanian pada ketiga wilayah tersebut ternyata tidak jauh berbeda, yakni sama-sama rendah. Amerika Latin dan Asia, persamaan dan perbedaannya. Meskipun warisan nilai-nilai dan kebudayaan di negara-negara Amerika Latin berbeda dengan Asia, namun kehidupan para petani di kedua wilayah ini mempunyai banyak persamaan. Di negara-negara Amerika Latin, para petani berurat akar pada sistem latifundio, minifundio. Sedangkan di Asia lebih banyak mengandalkan lahan pertanian yang semakin lama semakin banyak terpecah-pecah sehingga masing-masing luas lahan garapan tersebut menjadi semakin sempit. Pola dan sumber daya latifundio, minifundio. Pemanfaatan lahan yang terbatas di Amerika Latin. Di negara Amerika Latin, seperti halnya di Asia dan Afrika, struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa penjajahan adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio-minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas di Amerika Latin. Hak milik atas sebidang tanah yang luas ini merupakan sebuah unit usaha pertanian besar yang bisa menampung dari 12 orang pekerja bahkan sampai ratusan. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil yang hanya dapat menampung satu keluarga atau 2 orang pekerja dengan pola pendapatan, akses pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal tertentu yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Menurut FAO, sekitar 1,3% pemilik lahan di Amerika Latin menguasai 71,6% dari seluruh lahan pertanian di kawasan itu. Apabila beberapa negara yang melaksanakan land reform secara drastis selama abad terakhir, Meksiko, Bolivia, dan Kuba, tidak dihitung. Maka struktur agraria di seluruh Amerika Latin mengikuti pola yang sama. Pola itu pada dasarnya terdiri dari segelintir latifundio yang menguasai sebagian besar lahan pertanian, dan sejumlah besar minifundio yang setiap hari harus bekerja keras di atas sebidang lahan sempit guna mempertahankan hidupnya. Penjelasan utama terhadap inefisiensi ekonomi relatif dari pertanian tanah subur latifundio terhadap minifundio adalah bahwa para pemilik tanah yang kaya cenderung memanfaatkan kepemilikan lahannya tidak untuk meningkatkan kontribusinya bagi output pertanian nasional, tetapi untuk memupuk kekuasaan dan prestise. Akan kita lihat nanti bahwa tersebut tidak hanya ada di Amerika Latin saja. Sebagian besar tanah itu dibiarkan menganggur.
dibiarkan menganggur, atau tidak digarap seintensif biaya pengawasan tenaga kerja. Jauh lebih jauh lebih tinggi daripada biaya efektivitas yang dikeluarkan oleh para keluarga petani secara langsung. Peningkatan produksi pertanian dan efisiensi sistem agraria di negara-negara Amerika Latin menuntut lebih banyak pemberlakuan kebijakan ekonomi yang bersifat langsung seperti pengadaan bibit unggul, pupuk, stabilisasi harga-harga faktor, penetapan harga output yang lebih layak, dan pembenahan berbagai fasilitas pemasaran. Selain itu, diperlukan juga suatu reorganisasi struktur sosial dan kelembagaan untuk memberi kesempatan nyata guna melakukan perbaikan kondisi serta status sosial dan ekonomi bagi para petani Amerika Latin, yang merupakan 70% dari total penduduk kawasan itu agar mereka mampu bangkit dari pola kehidupan subsisten dan penindasan sosial yang selama ini mereka alami. Fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Jika masalah pokok di bidang pertanian di Amerika Latin adalah terlalu banyaknya lahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil pemilik, maka masalah pokok di Asia adalah banyaknya orang yang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Sebagian contoh luas lahan yang dapat ditanami di India, RRC, dan Bangladesh pada tahun 1994 masing-masing adalah 0,19, 0,08, dan 0,07 hektar untuk setiap orang penggarap. Provinsi Jawa Tengah, Indonesia adalah contoh ekstrim dari tekanan penduduk yang sangat besar pada lahan yang sangat terbatas. Kasus yang terjadi di situ dapat dijadikan sebagai gambaran umum mengenai pemiliknya masalah keagrariannya di kawasan Asia, dengan kepadatan mencapai 1.500 orang per kilometer persegi, menjadikan provinsi tersebut sebagai pemegang rekor dunia dalam hal kepadatan penduduk 15 di atas tanah. Didistribusikan secara langsung lebih merata dibanding di Amerika Latin, tetapi masih dengan tingkat yang substansial tidak sama. Seperti terlihat pada tabel 10.4, koefisien Gini untuk distribusi tanah di Asia berkisar dari 0,42 di Bangladesh dan 0,45 di Thailand hingga 0,62 di India dan 0,56 di Indonesia serta Nepal. Pertanian subsisten dan perluasan peradangan di Afrika. Pola pertanian subsisten atau subsistence farming pada sebidang lahan yang sempit merupakan cara hidup sehari-hari dari sebagian besar keluarga petani di Afrika. Akan tetapi, struktur dan organisasi sistem pertanian di Afrika sangatlah berbeda dengan yang ditemui di Asia dan Amerika Latin. Sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk kehidupan subsisten, kecuali di daerah perkebunan bekas jajahan seperti kawasan White Highlands di Kenya dan beberapa perkebunan tebu, coklat, serta kopi di Afrika Timur dan Barat. Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luasnya lebih dari cukup, meskipun semakin lama semakin menipis, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya. Ketiga, adanya hak bagi setiap keluarga inti maupun keluarga besar, guna memanfaatkan lahan dan air di dalam serta di sekitar wilayah kampung halamannya yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga-keluarga lain meskipun mereka berasal dari suatu suku.
Meskipun sistem sosial komunal tradisional di Afrika sangat berbeda dengan strukturnya keagrariaan yang terdapat di kawasan Asia dan Amerika Latin, namun status ekonomi para petani kecil di ketiga kawasan utama negara-negara dunia ketiga tersebut tidaklah jauh berbeda. Pencapaian tingkat subsistensi atau pemenuhan segala kebutuhan yang paling mendasar merupakan tujuan pokok para petani kecil di negara-negara dunia ketiga. Meskipun petani kecil di Afrika mungkin masih mempunyai ruang gerak yang lebih luas bila dibandingkan dengan sesamanya di Asia dan Amerika Latin. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat di kawasan Afrika Sub-Sahara telah menyebabkan lahan petani-petani kecil menjadi terpecah-pecah. Apabila produktivitas para petani yang rendah ini tidak dapat ditransformasikan secara cepat menjadi pola pertanian yang produktivitasnya lebih tinggi seperti yang dialami oleh para petani di Asia dan Amerika Latin, terutama melalui kebijakan land reform yang diikuti dengan penyesuaian struktur kelembagaan sosial ekonomi. Maka pertanian di Afrika yang harus dipacu melalui perbaikan praktek-praktek pertanian dan penyediaan insentif harga, tidak akan sanggup menanggung tuntutan pangan yang semakin tinggi, sehingga kemiskinan penduduk pedesaan di negara-negara Afrika akan menjadi lebih parah lagi pada tahun-tahun mendatang. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan maupun kekhilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.